Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mohon maaf atas keterlambatan video review tugas yang kemarin. Jadi hari ini langsung aja saya mulai untuk membuat soal latihannya ini, reviewnya ya. Jadi yang pertama kan soalnya adalah buatlah BKK, BKM dan form pengajuan dana kas kecil untuk transaksi di bawah ini apabila dana awal per bulannya itu jumlahnya adalah 3 juta. Nah, kita mulai dari yang pertama. Untuk bulan Maret tanggal 1 itu dibentuk kas kecil dengan mengeluarkan cek nomor 17 sebesar 2 juta. Nah, ini berarti masuknya apa? Karena ini adalah dibentuk dana kas kecil dengan mengeluarkan cek sebesar 2 juta, itu berarti 2 jutanya itu adalah menambah pemasukan kas kita, berarti kita menulisnya itu adalah di bukti kas masuk, atau ini tuh berupa transaksi kas masuk. Nah, contohnya ini misal sudah saya siapkan untuk formnya. Bukti kas masuk yang pertama kan ini tanggal 1 Maret ya, maaf kalau agak ngeblur. Tanggal 1 Maret jumlah 2 juta. Untuk yang pertama di tulisan BKM-nya ini, karena ini adalah bukti kas masuk yang pertama, maka di sini ditulis 01, sorry kalau misal ketutupan, ditulis 01. Jadi ini adalah artinya ini adalah BKM nomor 1. Setiap bulannya biasanya akan terus direview ya. Terus diterima dari, kalau misalkan diterima darinya itu bisa kita tulis yang pertama namanya dulu. Misal namanya adalah Dinda, maaf kalau agak kalau tulisannya kurang jelas juga maaf ya. Misal Dinda, terus ditulis dalam kurung bendahara umum atau bendahara doang juga boleh. Oke, Dinda bendahara umum. Uang sejumlahnya adalah ya sesuai di sini, yaitu 2 juta. Jadi kalau yang di atas ini itu uang sejumlah itu ditulis dengan huruf ya, 2 juta rupiah. Untuk keperluannya berarti ini adalah kas kecil periode Maret 2021. Jadi untuk keperluan atau untuk dana kas kecil untuk periode bulan Maret 2021 misal ya ini ya. Terus jumlahnya itu berarti 2 juta kita tulis. Terus ini juga batang ditulis, berarti ini tanggal 1 Maret 2021 diterima oleh, itu adalah kita atau yang menerima atau si pemegang dana kas kecil, Eti misal. Dibayar oleh berarti itu yang membayar, yaitu misal berarti di sini yang membayarkan namanya Dinda ya, atau si bendaharanya. Disetujui oleh itu atasan kita, misal Dedi gitu misalnya, direktur bendahara. Ininya juga ditulis ya, ininya berarti sekretaris, misalkan ini kita sebagai sekretaris. Oke, ini untuk yang bukti kas masuk. Nah, kita lihat kalau untuk yang bulan Maret itu kan dibeli materai sejumlah 14.000, surat buktinya nomor 1 kan. Nah, berarti kita nulisnya karena ini adalah pengeluaran, transaksi yang 6 Maret itu adalah pengeluaran, berarti kita tulisnya di bukti kas keluar. Nah, ini BKK-nya juga sama, dimulai dari nomor 1, dibayar kepada, itu berarti siapa yang menerima uang atau yang membeli materai itu. Biasanya sih staff ya biasanya. Contohnya aja misal ini Amir gitu kan, dalam kurung itu bisa kita tulis karena ini membeli materai, misalkan membeli materainya itu di fotokopi Abadi, Jaya Abadi. Atau kalau misalkan kalian membeli atau membayar PDAM air, itu berarti di sininya dalam kurungnya PDAM. Kalau listrik berarti PLN, kayak gitu bisa. Ini
fungsinya sebenarnya kalau ditulis hanya Amir aja sih nggak masalah, cuma alangkah lebih baiknya kalau misal dikasih keterangan uangnya itu dibayarkan ke siapa. Misalkan jadi Amir ini kan selaku penerima dananya, cuma sebenarnya yang menerima uangnya itu adalah si PT Jaya, si fotokopi Jaya Abadi ini kan, intinya kayak gitu sih. Uang sejumlah 14.000 rupiah untuk keperluan pembelian materai. Misal jumlah 14.000, tanggalnya 6 Maret 2021 karena ini tanggal 6 Maret ya. Diterima oleh berarti yang menerima adalah si Amir, atau di sini bisa ditulis jabatannya adalah staf, biasanya sih staf kayak gitu. Terus yang dibayar olehnya berarti kita atau selaku si pemegang dana kas kecil, Eti misal sekretaris, disetujui olehnya si atasan kita atau Pak Dedi selaku direktur misal ya gitu. Ini untuk yang BKK yang nomor 1 yaitu yang tanggal 6 Maret. Begitu pula untuk yang tanggal 10 atau yang nomor 2 itu dibayar beban telegram ke Semarang sebesar 50.000, itu juga masuknya ke BKK. Berarti di sininya ditulisnya BKK 02, dibayarkannya kepada siapa, namanya, terus uang sejumlah berapa, keperluannya juga untuk apa, jumlah uangnya berapa. Intinya ini menyesuaikan aja. Untuk yang tanggal 10 Maret itu juga BKK, tanggal 13 itu juga BKK, biaya angkut barang, itu berarti kan uangnya keluar ya. Yang tanggal 25 juga BKK atau kas keluar. Terus yang tanggal 29 itu juga BKK, tanggal 31 itu juga BKK. Berarti totalnya itu nanti BKK-nya kalau dari soal latihan ini ada 6, yaitu BKK 01 itu yang tanggal 6 Maret, BKK 02 itu yang tanggal 10, BKK 03 tanggal 13, BKK 04 tanggal 25, kemudian BKK 05 itu tanggal 29, terus yang BKK nomor 6 itu adalah tanggal 31 Maret. Nah, sekarang coba kita lihat kalau lah terus untuk mengisi form pengajuan kas kecilnya gimana. Nah, caranya gini, kita jumlah semua pengeluarannya dulu ya. Bentar, kalkulator. Oke, di sini kalkulator ya. Oke, untuk pengeluaran yang pertama itu kan 14.000, yang kedua 50, yang ketiga 100, yang keempat juga 100, yang kelima itu 150, yang keenam 120, total kan 553. Nah, sekarang kita lihat untuk form pengajuan dana kas kecilnya. Yang pertama, dana untuk bagian itu kita isi sesuai bagian kita. Misal kita posisinya sebagai sekretaris direktur, berarti di sini ditulisnya direktur. Kalau misalkan kita posisinya sebagai direktur operasional ya berarti dana untuk bagiannya kita tulis direktur operasional. Atau kita itu adalah di soalnya misalnya kita itu adalah seorang staf kepegawaian, berarti dana untuk bagian kita tulis kepegawaian. Kalau kita staf pemasaran ya berarti pemasaran, kayak gitu ya, intinya menyesuaikan. Periode kas kecil kita tulis ini berdasarkan kalau misalkan ini kan periodenya Maret ya, yang di soalnya kan Maret, berarti periode kas kecil yang ada di form pengajuan dana kas kecil itu adalah untuk bulan selanjutnya atau bulan April 2021 misal ya. Dana awal kas kecil, nah dana awalnya itu kita lihat di sini nih. Dana awal per bulan itu adalah 3 juta. Kita tulis di sini
juta rupiah. Nah, untuk saldonya sendiri kan ini sebulan ini tuh kan kita mengeluarkan uang cuma 534 kan. Nah, ini dikurangi 3 juta atau 3 juta dikurangi 534.000, berarti sisanya atau saldonya itu adalah sejumlah 2.466. Oke, ini ya, gitu. Keterangannya di sini adalah pengisian kembali, atau boleh juga ditulis dana kas kecil gitu aja. Dana kas kecil periode April 2021 jumlahnya. Nah, sejumlahnya adalah berarti sejumlah pengeluarannya kita, karena kan setiap bulannya itu harus sama 3 juta, berarti sejumlah 534.000. Jadi kalau misalkan untuk pengajuan dana kembali itu kita biasanya nominalnya itu sama dengan jumlah pengeluarannya gitu ya. Karena total pengeluarannya 533.000, otomatis kita mengisinya juga 534.000. Itu kalau untuk sistem impres atau dana tetap. Kalau yang fluktuatif nanti beda lagi. Cuma nanti itu penjelasannya ada di materi berikutnya, jadi nggak apa-apa. Untuk sementara kita kayak gini dulu. Total 534 dibuat oleh tanda tangan siapa namanya, dibuat oleh di sini berarti kita atau Eti gitu ya. Tanggalnya pembuatan itu biasanya di akhir periode bulan itu, berarti di sini 31 Maret 2021. Terus disetujui oleh Dedi si direkturnya. Tanggalnya juga sama 31 Maret 2021 gitu. Pokoknya kalau untuk pengajuan dana kas kecil itu tanggalnya otomatis adalah di akhir periode atau akhir bulan. Sedangkan kalau bukti kas masuk itu tanggalnya sudah pasti di awal bulan. Intinya kayak gitu. Gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham atau gimana, silahkan bisa ditanyakan kembali ke saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.